warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, saudaraku seiman, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita diberi kemudahan untuk ke masjid untuk sholat tarawih khususnya, juga kemudian untuk kita adakan rukun ya, selama singkat. Bapak sekalian, mohon maaf ya, Kamis yang lalu sudah dijadwalkan mau sholat ke sini, tapi qadarullah ada halangan kesehatan dan ini masih penyembuhan ya. Terus kurang watuk. Kurang hari raya lumayan nih, kurang watuk. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah sudah sekian tahun ya betul selama ini. Sudah corona lagi. Masjid ini maksudnya. Jadi lumayan ya, alhamdulillah. Beberapa tahun yang lalu mungkin ya, saya pernah matur di sini ya, kita sampaikan yaitu tentang ayat paling agung dalam Al-Quran. Terus saya komentar ayat yang paling mulia dalam Al-Quran ayat apa? Ayat kursi ya? Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Nah, malam ini kita insya Allah sedikit, karena waktunya juga sedikit, kita sampaikan tentang kalau kemarin ayat paling agung dalam Al-Quran, malam ini kita akan membahas sedikit tentang surat yang paling agung dalam Al-Quran, surat yang paling mulia, surat yang merupakan dianggap sebagai induknya Al-Quran. Surat apa Pak? Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu punya banyak keutamaan. Salah satunya Al-Fatihah itu mempunyai 7 nama lain ya. Al-Fatihah sendiri ada 7 nama yang lain ya. Yang pertama disebut juga Al-Fatihah itu Fatihatul Quran, artinya pembuka ya. Kalau dari sisi turunnya wahyu itu yang pertama bukan Al-Fatihah ya, tapi ini dari sisi penulisan Al-Quran, ini Al-Fatihah sebagai pembuka, ditaruh di paling awal. Kemudian yang kedua, nama lain dari Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran ya. Jadi semua isi Quran itu 30 juz itu kalau dijabarkan dalam Al-Fatihah itu sudah mencakup semuanya gitu ya. Kemudian yang ketiga juga disebut sebagai As-Sab'ul Mathani. Nomor itu 7 ayat yang diulang-ulang, As-Sab'ul Mathani. Kemudian yang keempat, nama Al-Fatihah yang keempat yaitu Al-Quran Al-Azim. Nomor itu. Jadi Al-Quran yang agung. Jadi Al-Fatihah itu surat paling agung di dalam Al-Quran ya. Sebetulnya setiap nama-nama ini semuanya berdasarkan ada hadisnya, cuma kita tidak sampaikan. Ada hal yang nanti perlu butuh waktu untuk kita sampaikan yang lainnya. Kemudian yang ke berapa tadi? 4, 5. Yang kelima adalah disebut juga dengan as-sholah. Ya, ada hadis qudsi yang menyebutkan bahwa Allah mengatakan aku membagi as-sholah 2 bagian antara aku dengan hambaku, kata Allah. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hambaku memujiku. Ketika seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir-rahim, Allah menjawab hambaku menyanjungku. Ketika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah menjawab hambaku mengagungkanku. Ketika hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah berkata, inilah 2 bagian antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia inginkan. Ya, maka dan as-sholah yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Itu yang kelima ya. Kemudian nama lain Al-Fatihah yang keenam yaitu Ar-Ruqyah. Kenapa disebut juga Ar-Ruqyah? Karena pernah satu kejadian, kalau tidak salah namanya sahabat Nabi yang bernama Sa'id Al-Khudri, beliau sedang mengadakan perjalanan safar ya bersama rombongan. Dalam tuntunan itu tuan rumah itu punya kewajiban untuk menjamu tamu kalau ada tamu ya. Dan tamu itu berhak mendapat jamuan dari tuan rumah. Nah, satu rombongan yang dipimpin Sa'id Al-Khudri ini ketika masuk ke satu wilayah,
minta dijamu tidak dijamu. Kemudian mereka membuat kemah-kemah di padang pasir gitu. Nah, qadarullah sudah Allah takdirkan gitu, kepala suku setempat itu disengat kala jengking. Nah, kemudian mereka mengobati tidak bisa, singkat cerita mereka mencari-cari, kemudian datang ke Said Al-Khudri ini, apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati? Nah, Said Al-Khudri mengatakan, insya Allah saya bisa, tetapi saya minta beberapa ekor kambing katanya. Ya, kambing di sana biasa gitu. Dan karena beliau juga membawa rombongan karena kehabisan bekal. Nah, disepakati, kemudian diobati dengan apa? Dibacakan Al-Fatihah saja. Nah, dalam riwayat saya tidak ingat berapa, apakah sekali dua kali saya kurang ingat ya. Yang terus dibacakan hanya Al-Fatihah saja dan Allah sembuhkan. Maka Al-Fatihah disebut juga dengan Al-Ruqyah. Dan yang terakhir Al-Fatihah disebut juga dengan Asy-Syifa atau penawar, penawar racun. Nah, tadi itu bisa untuk menawar racun kala jengking ya. Bapak-bapak sekalian, khusus untuk nama lain Al-Fatihah yaitu Al-Ruqyah juga Asy-Syifa tadi. Saya punya pengalaman pribadi ya. Saya lupa apakah pernah saya sampaikan di sini atau belum. Pengalaman pribadi dari kurang lebih tahun 2014 kalau tidak salah sampai sekitar tahun 2022, 8 tahunan. Itu saya hitung, insya Allah akurat ya, 10 kali berturut-turut saya meruqyah sengatan tawon ini. Tawon gede gitu, tawon kemit ya. Senang tawon kemit di rumah-rumah ini. Anak ketiga saya, ini kita saya ceritakan singkat mungkin. Anak ketiga saya kalau tidak salah itu sekitar 4 kali, anak kedua sekitar 3 kali, kemudian saya sendiri, istri saya. Yang alhamdulillah tidak kena, anak yang paling besar tidak kena. Jadi kita berempat itu selama 8 tahunan saya hitung 10 kali kita disengat tawon, ada juga semut, tapi semut yang buanas itu 1 kali. Caranya seperti ini Bapak ya. Jadi sengatan tawon itu kalau kita orang dewasa gitu, itu biasanya abuh bengkak gitu. Abuh itu mungkin 3 hari 4 hari baru hilang sakitnya, sampai yang jelas di atas 1 hari. Nah, itu istrinya Pak Nur Hadi itu pernah itu sudah 3 hari disengat tawon tuh, datang ke waktu istri saya kan itu sama satu kantor pekerjaan di TK itu ya. Itu cerita masih sakit dan masih bengkak sudah 3 hari pada orang dewasa. Anak saya waktu itu umur 4 tahun 5 tahun itu pas di bagian seperti ini bengkak. Ambil air segelas, kemudian dikasih kalau ada garam gerasak yang biasa untuk membawa sapi, itu garam yang masih asli. Nah, bukan revina apalagi masaku ya, masak gitu. Itu dicampur. Nah, bagian yang disengat itu dicelupkan, kalau bisa dicelupkan. Kalau tidak bisa dicelupkan, airnya diambil, digoreskan atau pakai ambil kain sakit dibasahi dan dibacakan, didekatkan, dibacakan Al-Fatihah dengan keras, dengan niat meruqyah. Pengalaman pribadi 10 kali itu rata-rata kurang lebih kejadiannya sama persis kurang lebih saya bacakan Al-Fatihah cuma 3 sampai 5 kali ya. Itu sembuhnya seketika Pak. Seketika yang saya maksud bukan berarti langsung semenit, bukan gitu. Sekitar 10 menit, 20 menit itu hilang total Pak. Gitu. Kejadian pertama yang paling saya bikin takjub itu ruqyah pertama. Jadi kondisi masih anak saya nangis, anak sekecil itu histeris nangisnya seperti itu. Saya baca Al-Fatihah itu belum selesai Pak. Mohon maaf, saya sendiri kalau tidak ngalami kayak tidak percaya. Tapi ini betul-betul saya alami sendiri. Kasat mata, artinya saya lihat langsung, saya baca Al-Fatihah itu kempesnya itu kelihatan Pak. Saya merinding itu. Kempesnya itu sekitar 70% kelihatan kempes. Kemudian saya tinggal kamar mandi sekitar 10 menit, saya keluar, saya cek hilang total. Terus ada bagian bolong ya, karena sengatnya saya ambil, saya pencet saya sakit tidak sakit. Nah, kurang lebih mirip kejadiannya itu 10 kali mirip. Masya Allah, jadi salah satu dari sekian banyak manfaat Al-Fatihah. Juga ketika dari tahun sekitar tahun 2013an mungkin kalau tidak salah, saya diminta ruqyah macam-macam ya, rumah akar biasanya ya. Toko bangkrut, restoran bangkrut, Blitar, Purwokerto, Pasuruan pernah, Surabaya itu 5 tempat, Blitar 1 tempat,
saya lupa, Malang juga. Dari semua rukyah yang kita lakukan itu tidak lepas dari Al-Fatihah. Pasti Al-Fatihah ikut kita bacakan. Itu paling istilahnya paling manjur. Jadi bapak kalian kita mestinya kita semangat untuk belajar membaca Al-Fatihah dengan benar. Jadi kita dan salah satu juga keistimewaan Al-Fatihah sebagai rukun sholat, sebagai rukun sholat. Nek sholat betul mau Al-Fatihah sama dan kita. Bahkan saya kemarin melihat video saya sudah siapa fatwa beliau. Sholat yang bacaan Al-Fatihahnya itu ada kesalahan, itu sholatnya tidak sah, harus diulang. Kesalahan bacaan itu ada dua macam, ada lahan jali, ada lahan khafi. Lahan jali itu kesalahan yang sampai merubah makna bacaan. Nah ini sholat tidak sah. Kemudian lahan khafi itu kesalahan yang tidak sampai merubah makna, hanya masalah keindahan saja. Ini masih ditoleransi, masih dimaafkan dan sholat tetap sah. Tentunya ketika kita dalam taraf belajar ada kesalahan, mudah-mudahan dimaafkan dan diterima sholat kita. Tetapi itu tadi catatannya kita harus belajar. Jangan sampai kita salah tapi tidak belajar. Nah, coba sama-sama salah, yang satu salah tapi masih sambil belajar, yang satu salah tapi memang tidak pernah belajar. Ini tentu hukumnya berbeda. Jadi kita harus betul-betul perhatian betul masalah Al-Fatihah ini. Jangan kita harus waton sholat ambar banganilah sholat, jangan. Sholat ampun waton sholat. Jadi kalau kita nyari pembanding yang lebih rendah selalu kelihatan bagus. Sholat itu ada batas minimalnya, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Al-Fatihah harus betul. Kemudian juga tumakninah, ini yang kita perhatikan betul. Bapak sekalian, saya pernah melihat, ini saya tidak sebutkan nama, saya tidak sebutkan lokasi, kita ambil pelajarannya saja. Waktu saya umrah di satu tempat di kampung tertentu, ada simbah-simbah itu sudah sepuh, beliau itu tindak itu pelan-pelan, gerak-geriknya di masjid itu pelan, sudah sepuh. Saya perhatikan, begitu sholat sunnah, ya Allah, sholatnya itu rukuk belum sempurna sudah bangun. Tidak maksudnya kan sempurna baru dari rukuk. Tidak masih miring seperti ini sudah langsung sujud. Sujud itu mana kayak pitik nopol itu. Sudah langsung. Padahal ketika di luar sholat gerakannya sangat lambat, sudah sepuh. Kita kan mau ngasih nasihat ya susah juga. Prihatin, saya bukan mencela bukan kita, tapi prihatin. Sudah sepuh. Emang semangatnya yang luar biasa. Kenapa kita perhatikan betul Al-Fatihah, tumakninah? Karena Allah juga mengingatkan kita, bahkan dengan keras, dengan tegas Allah mengingatkan kita fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, kata Allah coba. Jadi jangan waton sholat. Celakalah orang-orang yang sholat. Seperti apa sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholatnya lalai. Sholat lalai, bacaannya keliru, gerakannya tidak sempurna, tidak tumakninah. Jadi harus perhatikan betul kita, harus belajar terus. Nah, sholat ini tiang agama, wa amuduhu as-sholat. Sholat itu tiangnya agama. Jadi begitu pentingnya sholat di dalam agama kita. Seperti yang viral sekarang ini, mungkin ada sebagian kita yang sudah nonton mungkin video. Kalau Ramadan ini video ini sering muncul, yang di Blitar atau di Kediri itu. Pondok pesantren bahkan dipimpin ustaznya, dipimpin kiainya. Terus sholat pripun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Ya Allah. Prihatin kita, Pak. Diwawancarai katanya apa? Oh ini kita sholat cepat tapi tidak mengurangi kekhusyuan. Saya pengen tanya, gimana caranya bisa khusyuk kalau nggak dibaca? Mau cuma reret ya, mau mancing ya. Bismillahirrahmanirrahim, dolin, amin. Ya Allah. Ini maaf ya, sholat yang seperti ini Pak, mestinya pakai wepak sama helm Pak. Kau dipasangi knalpot racing, bulan kayak lo ya. Ya Allah, perhatian kita ini. Batuknya itu kayak ditempeli pet, jadi baru mau nyampe lantai itu udah mental gitu. Ini ya Allah, padahal pesantren, mohon maaf ini yang dipelajari seperti apa ini? Kalau mempelajari sifat salat Nabi, ya,
itu tidak mungkin seperti itu. Pak Bu ya, enggak ada itu. Sholat kalau kita belum bisa sepanjang durasinya selama seperti Nabi dan para sahabat itu tidak masalah. Kalau Rasulullah sholat tarawih 1 rakaat beliau baca Al-Baqarah berapa panjang itu? Hampir 2,5 juz Al-Baqarah. Gini kecepatan standar gitu 1,5 jam 2 jam 1 rakaat. Wah belum kuat Pak Ambar, ya tidak wajib. Tapi paling tidak Al-Fatihah dibaca dengan betul. Ketika Rasulullah baca Al-Baqarah, kan kita boleh ganti dengan Al-Ikhlas ya boleh. Kulhu kuliah, itu seputar itu kan boleh, tidak ada masalah. Tapi tetap sekali lagi ada batas minimal kecepatan istilahnya ya. Syarat harus terpenuhi, rukun juga harus terpenuhi. Khususnya tadi Al-Fatihah, perhatikan betul juga tumaninahnya. Nanti nih Bapak-bapak ya, mengenali pun dalu ya, panjang-panjang belum masuk, mudah-mudahan insyaallah nyuwun izin nggih pasti maksudnya ada 2 hari Kamis insyaallah nggih. Insyaallah mangke sowan malih mudah-mudahan bermanfaat. Wonten kirang lamatakenipun wonten kami samudra sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.